Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan percobaan 6 praktikum anorganik aku. Hai semua, kenalkan nama saya Dimas Wisnuwardana dengan nomor standbook D301-2028. Di video kali ini saya akan membahas mengenai laporan percobaan 6 praktikum kimia anorganik yang berjudul reaktivitas ion-ion logam transisi. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, karena dengan like teman-teman sekalian, saya semangat membuat video. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya pada laporan ini, saya ingin memberitahukan sebuah landasan teori dari percobaan ini, yang mana unsur transisi merupakan logam karena unsur transisi memiliki lebih banyak elektron yang tidak berpasangan yang bebas bergerak pada kisi kristalnya, sehingga dapat membentuk ikatan logam yang lebih kuat bila dibandingkan dengan unsur golongan utama. Akibatnya logam transisi memiliki sifat kekerasan dan kerapatannya yang lebih tinggi, serta penghantar listrik yang lebih baik. Oke, setelah alasan teorinya, pada percobaan ini juga memiliki rumusan masalah, yang mana bagaimana reaktivitas ion-ion logam transisi, serta tujuannya yaitu untuk mempelajari reaktivitas ion-ion logam transisi. Setelah itu kita akan lanjut ke metode percobaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode percobaan, yang mana ditambahkan larutan MnSO4 2 mili ke dalam tabung reaksi, kemudian diberikan sedikit demi sedikit larutan NaOH 2 molar, kemudian dicatat perubahan yang terjadi. Lakukan hal yang sama untuk larutan logam lainnya. Pada perlakuan selanjutnya, ulangi percobaan pertama untuk semua larutan logam, namun dengan bereaksi NaOH 50%, KSCN 1 molar, amoniak 1 molar, natrium karbonat 1 molar. Masing-masing larutan ini dimasukkan sebanyak 1 molar ke tabung reaksi, kemudian dicatat perubahan yang terjadi. Oke, setelah saya membahas mengenai landasan teori, rumusan masalah, tujuan, serta metode percobaan, kali ini saya akan membahas inti poin dari laporan ini, yaitu pembahasannya. Pada perlakuan pertama, direaksikan 8 sampel larutan dengan NaOH. Fungsi NaOH yaitu sebagai pereaksi. Hasil dari percobaan yang kami dapati secara berturut-turut menghasilkan warna coklat, hijau toska, orange, hijau tua, ungu tua, biru, endapan, dan warna putih. Serta hasil yang kami dapati sesuai dengan literatur menurut Amara tahun 2014. Pada perlakuan kedua, kami melakukan pelakuan diulangi percobaan pertama untuk semua sampel larutan, namun dengan reaksi NaOH 50% secara berturut-turut menghasilkan warna kuning keruh, hijau lumut, merah bata, ungu, biru, hijau, dan putih. Beberapa sampel disertai dengan endapan. Ketika direaksikan dengan KSCN, didapat hasil secara berturut-turut, yakni bening, merah tua, biru gelap, merah, hijau, endapan, dan bening. Ketika direaksikan dengan NH4OH, didapatkan hasil secara berturut-turut, yakni krim, abu-abu, orange, abu-abu, ungu, endapan, hijau, dan warna putih. Sedangkan saat direaksikan dengan MnSO4, didapat hasil yakni berwarna putih, berwarna abu-abu, coklat, orange, abu-abu, endapan, hijau, dan putih. Hasil yang kami dapati, jika dibandingkan dengan teori menurut Amaria tahun 2014, terdapat beberapa ketidaksamaan dalam hasil percobaan yang kami lakukan. Adanya ketidaksamaan itu disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam mereaksikan larutan ataupun mengamati perubahan warna yang terjadi. Jadi, sekian pembahasan yang dapat saya bacakan. Ya, setelah membaca pembahasan serta hasil yang kami dapati pada percobaan ini, saya akan membacakan kesimpulan serta saran yang kami berikan untuk percobaan ini ataupun pada praktikum ini. Kesimpulan pada percobaan ini yaitu
Pada laporan ini kami dapat menarik kesimpulan yang mana ada reaktivitas senyawa dapat diamati dari perubahan warna maupun terbentuknya suatu endapan. Yang kedua, reaktivitas suatu senyawa yang mengandung ion logam transisi tergantung dari beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion serta konfigurasi elektron D. Untuk sarannya, kami dapat memberikan saran pada percobaan ini, yaitu praktikan lebih dahulu memahami prosedur kerja yang diberikan di modul agar hasil yang didapatkan sesuai atau akurat. Sekian video saya hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Tidak lupanya saya selalu mengingatkan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa di share. Terima kasih.